Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Esti Waitranto, NRP 710191050. Saya dari kelas 3 Teknik Komputer B akan menjelaskan tentang proyek 2, yaitu mengenai tagging data. Proyek ini didasari di mana pada proses transfer data itu tidak jarang jumlah data yang dikirim itu akan melebihi dari satu, di mana untuk mengelola kelompok data tersebut tidak bisa dilakukan saat kita mengolah kiriman data yang hanya berjumlah satu, karena penerima harus membagi kembali kumpulan-kumpulan data tersebut sesuai dengan data awal yang dikirim sebelumnya. Membagi kelompok data tersebut dapat dilakukan dengan proses parsing data. Parsing data merupakan proses untuk mencacah kembali kumpulan data menjadi beberapa data awal. Dalam pemrograman seperti di Arduino, kegiatan parsing data ini dapat dikaitkan dengan suatu kegiatan untuk mengolah suatu paket data masukan dengan cara memisahkan paket data tersebut ke dalam uren-uren data yang akan diolah ke tahap berikutnya. Jadi di sini data yang sebelumnya dikirimkan berupa kelompok data akan diparsing atau dipisah-pisah menjadi satu data yang individu. Dapat dilihat ilustrasi di sini terdapat sebuah 5 ADC. ADC di sini yang akan kita gunakan adalah pin analog pada Arduino, di mana semua pin analog atau 5 pin analog tersebut akan membaca data dan disimpan ke variabel pada sebuah Arduino. Kemudian Arduino akan mengirimkan 5 variabel tersebut dalam bentuk sebuah paket atau kelompok ke komunikasi serial. Lalu di MATLAB akan membaca komunikasi serial tersebut dan akan dilakukan parsing data sehingga kelompok data yang tadinya hanya satu kelompok dibagi menjadi 5 seperti awal dikirim, ADC 1 sampai ADC 5. Kemudian untuk perencanaan desain atau rangkaian yang akan kita gunakan adalah kurang lebih seperti berikut. Di sini terdapat sebuah Arduino Uno dengan 5 potensio atau variabel resistor, di mana variabel resistor di sini yang digunakan bernilai 1 ohm. Untuk simulasi atau desain rangkaian yang saya gunakan, saya lakukan pada aplikasi Proteus. Kemudian setiap potensio tersebut terhubung dengan kaki VCC dan ground, dimana jika potensio bernilai 100%, maka nilai akan menjadi 5 volt, jika 0% maka nilai akan jadi 0 volt. Namun untuk rangkaian rel yang akan kita gunakan pada percobaan ini, di sini kita hanya akan menggunakan 2 potensio. Berikut adalah 2 potensio yang sudah saya susun. Untuk yang sebelah atas ini bernilai 1 kilo ohm, dan untuk yang bawah ini bernilai 10 kilo ohm. Kedua potensio tersebut sama dengan simulasi, terhubung dengan kaki VCC terhubung pada pin 5 volt pada Arduino. Untuk kaki ground akan terhubung pada pin ground di Arduino. Lalu pada Arduino ini juga menggunakan kabel USB to serial agar bisa melakukan komunikasi serial antara Arduino dengan PC. Selanjutnya kita akan langsung ke program saja. Di sini terdapat sebuah program. Kita akan mulai dari program pada Arduino terlebih dahulu. Berikut ada program yang sudah saya ketik sebelumnya. Di sini pertama kita akan mendefinisikan komunikasi serial dengan serial.begin dengan nilai baud rate 9600 karena saya menggunakan Arduino Uno. Kemudian pada fungsi perulangan, di sini saya mendefinisikan 5 variabel dengan nama yang berbeda, yaitu value 1, value 2, value 3, dan sampai value 5.
Dimana untuk value 1 dan value 2 kita akan mendapatkan nilainya dari analog bit pada pin A0 dan A1. Untuk value 3 sampai dengan value 5 dikarenakan tidak ada potensio yang bisa kita gunakan karena terbatasnya komponen yang saya miliki, maka saya di sini menggunakan sebuah fungsi random pada Arduino untuk mengenerate angka antara 0 sampai 1023. Kemudian selanjutnya kita akan mengirim nilai-nilai tersebut ke sebuah serial monitor. Di sini untuk mengirim kita hanya menggunakan serial print agar setiap data yang dipisah dengan koma tidak loncat atau spasi ke data sesudahnya. Nah, di sini setiap value dipisahkan dengan koma, value 1, value 2, value 3, value 4 sampai value 5. Dimana untuk value terakhir di sini kita menggunakan print ln, dimana ini yang menandakan akhir dari data tersebut. Atau mungkin dalam serial monitor bisa kita sebut dengan enter. Kemudian terdapat delay 5000 untuk proses pembacaan data, sehingga pembacaan data tidak terlalu cepat. Di sini kita akan coba langsung run program dari Arduino tadi. Ini dikarenakan terdapatnya konflik, maka kita harus merestart Arduino. Lalu kita coba run lagi. Setelah done uploading, kita buka serial monitor. Sini dapat dilihat nilai-nilai akan muncul mulai dari value 1 sampai dengan value 5. Di sini menunjukkan untuk nilai potensio 1 dan potensio 2 adalah 00. Kemudian ketika saya putar, potensio 1 nilainya akan bertambah menjadi lebih besar, di sini menjadi 773, 769, dan seterusnya. Begitu pula dengan potensio yang kedua. Di sini ketika diputar juga akan bertambah menjadi 914, 1023 bahkan. Kurang lebih untuk program pada Arduino seperti itu. Selanjutnya di sini program setelah nilai variabel atau nilai variabel tersebut kita kirim ke serial monitor, kita akan melakukan pembacaan pada aplikasi MATLAB. Kurang lebih untuk programnya adalah seperti ini. Dimana pertama kita melakukan clear di sini untuk menghapus variabel-variabel yang ada pada workspace sehingga tidak terjadi duplikasi variabel. Lalu di sini terdapat fclose dan delete insert find all. Kedua baris kode ini digunakan untuk agar tidak terjadi konflik antara port yang digunakan Arduino dan juga MATLAB. Selanjutnya kita akan mendefinisikan variabel Arduino, mana di sini variabel Arduino tersebut merupakan nilai return dari fungsi serial dengan parameter portnya, di mana portnya COM5 dengan komunikasi serial baud 9600. Setelah mendefinisikannya, kita akan membuka komunikasi menggunakan perintah fopen, dan kita akan masuk ke perulangan, di mana di sini membuat variabel input dengan nilai dari pembacaan Arduino serial. Di sini pembacaan menggunakan fscan f dengan string, tipe data string. Setelah dilakukan pembacaan, di sini merupakan proses parsing data. Untuk parsing data kita menggunakan strsplit. Untuk parameternya adalah string dari komunikasi serial tersebut, dan juga untuk parameter yang kedua adalah tanda atau data yang akan
parsing itu dipisahkan dengan sebuah tanda apa. Di sini karena tadi pada Arduino kita mengirimnya dengan dipisahkan tanda koma, maka parameter di sini juga diberi tanda koma. Lalu setelah diparsing, data-data tersebut disimpan ke variabel baru pada MATLAB, di mana variabel di sini saya definisikan dengan data 1 sampai dengan data 5. Kemudian untuk membaca data parsing tersebut, kita dapat melakukannya dengan menggunakan mengakses array pada MATLAB, yaitu untuk data pertama yaitu pada baris 1 kolom 1, untuk data kedua pada baris 1 kolom 2, dan untuk data ketiga pada baris 1 dan kolom 3, dan seterusnya hingga data kelima pada baris 1 kolom kelima. Setelah data tersebut disimpan ke sebuah variabel baru, data-data tadi yang sebelumnya kelompok telah dipisah menjadi data yang baru, variabel baru. Di sini kita akan ada sebuah kotak dialog. Kotak dialog di sini akan menanyai atau menunggu input dari user, data mana yang akan ditampilkan pada MATLAB. Lalu akan masuk ke pengondisian. Di sini dimana jika user memasukkan nilai 1, maka data 1 yang tampil, jika 2 data 2, jika 3 data 3, dan jika 4 data 4, lalu jika 5 data 5. Lalu apabila user memasukkan angka selain yang disebutkan, maka akan melakukan break. Break di sini berarti akan keluar dari program while, sehingga akan langsung menjalankan fclose Arduino. Fclose di sini sebuah komen untuk menutup komunikasi serial antara MATLAB dan Arduino. Setelah rangkaian pengondisian tadi juga terdapat sebuah pause untuk memberi MATLAB waktu memproses data yang masuk sehingga tidak terjadi tumpukan data atau antrian data. Selanjutnya kita akan coba run data, run file split.m ini. Di sini akan muncul sebuah kotak dialog dengan pilihan dengan tulisan pilih data 1 sampai 5. Di sini kita akan memilih data 1. Yang tampil adalah data 1 bernilai 1023. Kemudian untuk data 2 pilihannya juga 1023. Untuk data 3 156 yang merupakan kita generate dengan cara fungsi random. Lalu di sini ketika saya mencoba untuk memutar kembali potensionya, kedua potensio tersebut, dan kita akan mendapatkan data lagi. Di sini data 1 mulai turun. Dikarenakan proses delay yang terlalu cepat di sini membutuhkan waktu yang agak lama. Di sini sudah terlihat data 1 mulai turun ke 137, dan di sini mulai turun ke 1, dan di sini mulai menandakan data 1 telah sesuai dengan potensio yang saya buat tadi. Kemudian untuk data 2 juga sama, sudah 0. Di sini sempat terjadi bug di mana data 1 menumpuk atau mengantri pada nilai 900. Itu dikarenakan delay pada Arduino yang terlalu cepat menyebabkan MATLAB tidak dapat mengakses komunikasi serial dengan secara cepat pula. Apalagi di sini kita menggunakan sebuah kotak dialog yang tentunya juga membutuhkan waktu delay atau delay untuk user memasukkan pilihan yang mereka inginkan. Kurang lebih penjelasan project mengenai tapping data seperti itu. Jadi pada dasarnya tapping data ini dapat kita gunakan ketika kita ingin mengirimkan sebuah kelompok data, namun kelompok data tersebut
akan kita olah algoritmanya di MATLAB dengan cara data-data tersebut dipisah menggunakan parsing data. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.